Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandra Dijatmiko dan kali ini kita akan membahas pada uh, skill assessment yaitu CyberOps Associate versi 1.0. Di sini kita akan we will practice and be assessed on the following skills: evaluate event alerts using Signal and Kibana. Kemudian use Google Search as a tool to obtain intelligence on potential exploit. Kemudian use virus total to upload and verify threat existence. Ya, di sini record source-nya seperti host computer with at least 8 GB RAM dan juga 45 GB of free disk space. Kemudian that version of Oracle VirtualBox, Security Onion virtual machine required 4 GB of RAM using 25 GB disk space dan juga internet access. Langsung saja kita ke bagian pertama yaitu gather the basic information. Di part ini kita akan review the arts list in Security Onion virtual machine and gather basic information for the interest time frame. Step pertama kita log into Security Onion virtual machine terlebih dahulu. Di sini kita sudah login, kemudian kita open terminal Windows. Nah, di sini sudah kita buka terminal Windows-nya, kemudian kita masukkan perintah sudo show status. Password-nya CyberOps. Nah, di sini sudah terlihat statusnya oke semua. When the NSM service is ready, kemudian kita log into Squil or Kibana with the username analyst dan password CyberOps. Ya, kita buka Squil terlebih dahulu, kemudian kita login dengan username analyst, password CyberOps. Nah, kemudian ini kita select all terlebih dahulu, kemudian start Squil. Nah, di sini Squil sudah terbuka. Kemudian step kedua yaitu gather basic information. Identify time frame of the push door Trojan attack, include the date and approximate time. Ya, di sini kita diperintahkan untuk mengidentifikasi waktu yang frame yang terserang oleh push door Trojan attack. Ya, di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan menu query. Kemudian kita pilih query event table. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu dengan where event.signature. Kemudian like, kutip, pesen dengan kata kunci pushdo, pesan lagi, kemudian kita tutup dengan tanda kutip. Nah, kemudian jika sudah kita masukkan perintah ini, lalu kita klik submit. Nah, di sini sudah ketemu, terdapat 8 baris query-nya. Nah, di sini merupakan frame yang terserang oleh pushdo Trojan attack. Ya, di sini kita bisa lihat event message-nya Trojan pushdo. Kemudian perintah berikutnya kita list the alerts not during this time frame associated with the Trojan.
Nah, kemudian di sini kita diperintahkan untuk nge-list alt yang frame yang terkena virus Trojan. Di sini kita bisa ya waktunya kita bisa lihat di sini. Eh, di sini waktunya itu 2017 bulan 6 tanggal 27 dan time-nya itu 13.44. Di sini kita bisa melihat di bagian real time event-nya dan kita cari eh, tahun 2017 bulan 6 dan tanggal 27. Nah, ya dari sini 2017 bulan 6 tanggal 27 waktunya 13.38 dari sini sampai sini. Ya, sampai 13.44.32. Nah, berikutnya adalah list alt node during this time frame associated with the Trojan. Ya, selanjutnya list the internal IP address and external IP address info. Ya, di sini kita bisa lihat IP address-nya di bagian source IP. Nah, berikut ini eh, yang paling atas ini merupakan IP address internal, yaitu 119.28.70 titik 207. Ya, kemudian eksternal IP address-nya yaitu di sini 119.28.70.27 sampai ini bawah ini yaitu 208.83.223.334. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu learn about the exploit. Ya, part ini kita akan learn more about the exploit. Di satu ini di sini kita akan uh, mencari IP dan MAC address. Ya, itu infected host yang terinfeksi. Ya, based on the alert, what is the IP and MAC address of the infected computer? Based on the MAC address, what is the vendor of the NIC chipset? Nah, selain IP dan MAC address, kita juga mencari NIC chipsetnya. Nah, di sini ada sebuah hint yaitu network miner or internet service. Nah, di sini kita akan mencarinya pada alert ID 5410. Nah, 5.410 di sini kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih network miner. Nah, di sini sudah terbuka. Nah, kemudian untuk mencari IP dan MAC address-nya, kita bisa mengklik tombol icon plus ini. Nah, di sini sudah keluar. Nah, di sini kita bisa lihat IP address-nya yaitu 192.168.1.96. Nah, di bawahnya di sini juga ada MAC address-nya yaitu 0015 C5DE C73B. Dan juga NIC vendornya yaitu Dell INC. Kemudian yang bagian B yaitu based on alerts when date and time etc
And how was the PC infected? Ya, bagaimana PC ini terinfeksi? Ya, di sini kita bisa lihat di bagian files. Nah, di sini kita bisa melihat timestampnya. Nah, di sini bisa diketahui waktunya yaitu pada tanggal 27 bulan 6 2017 dan waktunya 13.38.32. Nah, di sini juga ada nama file name-nya virus yang menginfeksi uh, komputer ini uh, yaitu grph.gun ya yang dieksekusi melalui Trojan Pusdo. Ya, kemudian how did the malware infect the PC? Ya, bagaimana uh, malware ini menginfeksi PC tersebut? Ya, pengguna di PC IP 192.168.1.96 mengakses domain berbahaya dan Trojan Pusdo digunakan untuk menginstal malware. Pusdo merupakan Trojan pengunduh, artinya tujuannya adalah mengunduh dan menginstal perangkat lunak berbahaya uh, dan saat dijalankan Pusdo mereport kembali ke salah satu dari beberapa alamat IP server kontrol yang tertanam di dalam kodenya. Kemudian server mendengarkan pada port TCP/80 dan berpura-pura menjadi server web Apache jika permintaan HTTP berisi parameter yang benar. Satu atau lebih yang dapat dieksekusi akan dikirimkan melalui HTTP. Kemudian malware yang akan diunduh oleh Pusdo tergantung pada nilai yang mengikuti bagian s_ dari URL. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian step 2 yaitu examine the exploit. Based on the alerts associated with HTTP GET request, what file were downloaded? List the malicious domain observed and the file downloaded. Ya, di sini kita akan mencari file apa saja yang telah diunduh dan daftar domain berbahaya yang diamati dan file yang sudah diunduh. Ya, di sini kita bisa melihatnya dengan cara di sini ID 5410 kita klik kanan, kemudian kita pilih transkrip. Nah, di sini bisa kita lihat source-nya yaitu grph.gun dan hostnya metyat.com. Selanjutnya kita cari yang lain lagi. Nah, sekarang kita klik kanan pada alert ID 5420. Kita klik kanan, kemudian transkrip. Nah, di sini selain grph.gun tadi, di sini juga ada out/throw.exe. Nah, kemudian kita coba lihat yang alert ID 5421. Kita klik kanan, kemudian transkrip. Nah, selanjutnya ada jenis file wp.exe. Ya, sekarang kita akan mencari hash file yang telah di-download tadi. Ya, di sini sebelumnya kita membuka browser terlebih dahulu. Nah,
buka situs website virustotal.com. Nah, kemudian kita kembali ke Squil. Nah, untuk yang file graph.cat tadi di sini bisa kita buka dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih network miner. Nah, kemudian kita pilih bagian yang file. Nah, di sini yang file name graph.gan. Yang pertama kita klik kanan, kemudian pilih yang calculate MD5. Nah, di sini bisa kita lihat SH235-nya. Nah, yang bagian ini bisa kita select all, kemudian copy, kemudian kita search di website Virus Total. Nah, ini kita pilih bagian search, kemudian kita paste di kolom search, dan kita enter. Nah, di sini sudah muncul pada isi file yang GraphGAN. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada 58 security vendors and one sandbox flagged this file as malicious. Di sini ada virus yang berbahaya, file yang berbahaya. Kemudian di sini kita bisa lihat di bagian detail. Nah, di sini ada basic properties, history, names, kemudian target machine, imports. Ya, kemudian kita kembali ke Swil. Untuk yang GraphGAN kita close terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita mencoba mencari file yang lain ya. Nah, sama seperti tadi, sekarang ID yang 5420, kita klik kanan, kemudian pilih network miner. Nah, kemudian kita pilih files. Nah, ini file name yang throw.exe. Kita klik kanan, kemudian pilih calculate MD5. Nah, sama seperti tadi, yang ini bagian SH256 kita select all, kemudian copy, kemudian kita ke website First Total, kita search. Nah, pada file yang throw.exe tadi terdapat 60 security vendors and one box flag this file as malicious ya. Terdapat 60 file yang berbahaya. Langsung saja kita lihat detailsnya. Ya, berikut ini adalah detail dari file throw.exe. Nah, kemudian kita kembali ke Swil, ini close terlebih dahulu. Sekarang kita mencari ke file berikutnya yaitu wp.exe. Sama seperti tadi, ini kita copy. Kemudian ke web browser Virus Total. Nah, berikut ini adalah dari file wp.exe terdapat 55 security vendor yang berbahaya. Kemudian detailsnya sini file tabnya win32exe, ada creation time, names, wp.exe, ada target machine, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya examine other alerts associated with the infected host during this time frame and record your findings. Nah, kita kembali ke Subwheel. Nah, sini kita bisa dapatkan di Alt ID 5428. Nah, sebenarnya kita show paket data terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah message ID at the police external IP lookup domain. Nah, selanjutnya step 3 report your finding. Report your findings. Summarize your finding based on the information you have gathered from the previous part. Summarize your finding. Ya, host dengan IP 192.168.1.96 PC yang menjalankan Windows mengakses domain berbahaya untuk permintaan DNS dan terinfeksi Trojan Pusto. Trojan Pusto ini berpura-pura menjadi server web Apache dan mendengarkan pada port 80 setelah terinfeksi Trojan Pusto mengunduh berbagai malware. Dan di PC yang telah diperiksa, 3 malware diunduh dan diinstal, yaitu seperti yang tadi kita lakukan dan lihat, yaitu grph.gun, throw.exe, dan wp.exe. File-file ini diperiksa di virustotal.com menggunakan hash SHA256 dan diverifikasi sebagai malware oleh sebagian besar sumber. Ya, sekian pembahasan dari Skills Assessment CyberOps Associate versi 1.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.